Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di pagi hari ini, atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita bersama. Atas limpahan dan rahmat tersebut kita bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala guna belajar, menuntut ilmu, yang mana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman terhadap agama, berarti itu adalah pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan dirinya akan agama. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan berkaitan dengan masalah akidah. Pembahasan yang kita bahas ini sejatinya adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr terhadap sebuah kitab atau risalah ringkas yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Kita tidak akan membahas risalah dari Ibnu Abi Zaid ini, tapi kita hanya akan menyebutkan beberapa faedah-faedah akidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr dalam muqaddimah beliau terhadap risalah yang ringkas ini, yang mana beliau memberikan dan menyebutkan beberapa faedah-faedah akidah yang akan mereview ulang apa yang mungkin pernah kita pelajari sebelumnya, mereview ulang apa yang mungkin pernah kita ketahui sebelumnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bagian muqaddimah dari kitab ini Syekh mengatakan, fa inna aqidata ahli sunnati wal jamaati tamtazu bis safa'i wal wuduh wal khuluwi minal ghumum wat ta'kid. Sesungguhnya akidah ahli sunnah wal jamaah ini istimewa dengan kemurnian dan kejernihan, bebas dari ketidakjelasan dan kerumitan. Wa hiya mustamaddatun min nususil wahyi kitaban wa sunnah.
dan akidah tersebut bersumber dari nas-nas wahyu, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah. Wa kana 'alaiha salaful ummah, dan para pendahulu kita itu berada di atas akidah tersebut. Wa hiya aqidatun mutabiqatun lil fitrah wa yaqbaluha al-aqlus salim al-khali min amradis syubhat. Yang mana akidah tersebut selaras dengan fitrah manusia. Kemudian dia diterima oleh akal sehat yang belum atau jauh dari berbagai penyakit syubhat. Wa dzalika bi khilafil aqaid al-ukhra. Berbeda dengan akidah-akidah yang lain, al-mutalaqqatu min ara'ir rijal wa aqwalil mutakallimin. Yang mana akidah-akidah selain akidah ahlu sunnah ini diambil murni hanya dari pendapat-pendapat orang, bukan bersumber dari wahyu. Fafihal ghumudu wa ta'kid. Di dalamnya ada kerumitan, ada ketidakjelasan. Wal khabtu wal khalt. Adanya benturan satu sama lain, adanya juga campuran. Wa kaifa la yakunu al-farqu kabiran wal baunu sya'i'an baina aqidatin nazala biha Jibril min Allah ila rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin tidak ada perbedaan yang besar di antara dua akidah ini, akidah ahli sunnah dan akidah yang lain. Karena akidah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baina aqaid mutanawwi'ah mukhtalifah, dengan akidah-akidah lain yang berbeda-beda, saling berbenturan. Kharaja ashabuha al-mubtadi'un laha minal ard. Yang mana orang-orang yang mencetuskan akidah ini berasal dari bumi. Wa khalaqahumullahu min ma'in mahin. Dan Allah menciptakan mereka dari air yang hina. Tentu ini adalah sebuah perbedaan yang sangat besar antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang lainnya. Kemudian kata beliau, akidah ahli sunnah wal jamaah ini badat wa zaharat ma'a bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nuzulil wahyi alaihi min rabbih ta'ala. Muncul bersamaan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamaan dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wasara 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya berjalan di atas akidah tersebut. Wal aqaidul ukhra. Sementara akidah yang lain la wujuda laha fi zamanin nubuwah. Akidah yang lain itu tidak ada, tidak berwujud ketika di zaman kenabian. Artinya tidak ada. Walam yakun 'alaiha as-sahabatul kiram. Para sahabat juga tidak berada di atas akidah tersebut. Bal qad wulida ba'daha fi zamanihim. Bahkan sebagian akidah tersebut baru muncul di zaman para sahabat. Wa ba'daha ba'da inkiradi asrihim. Dan bahkan sebagiannya baru muncul setelah habisnya masa sahabat. Ini membuktikan bahwasanya akidah ini, akidah-akidah selain akidah ahli sunnah ini adalah perkara baru, yang mana itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara yang baru. Karena perkara-perkara yang baru tersebut adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian kata beliau rahimahullah wa hafizahullah taala, wal haqiqatul wadihatu al jaliyah, sebuah fakta yang terang benderang, annal farqa baina aqidati ahli sunnati wal jamaah al mutalaqqatu min al wahyi wa baina aqaidil mutakallimin al mabniyah ala ara'i rijali wa uqulihim kal farqi baina Allah wa khalqihi.
Kata beliau, sebuah fakta yang terang benderang bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari wahyu, jika dibandingkan dengan akidah para mutakallimin ahli kalam yang dibangun di atas pendapat-pendapat orang atau hanya dibangun di atas akal semata, kal farqi bainallahi wal khalqih, seperti perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena yang satu bersumber dari Allah, sementara yang satu lagi bersumber dari manusia. Yang satu bersumber dari Sang Maha Pencipta, sementara yang satu lagi bersumber dari yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta tersebut. Tentu akan sangat berbeda. Dan yang benar tentu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu dzalika ma yakunu bihi al-qada' wal hukm. Begitu juga dengan masalah-masalah hukum-hukum syariat. Fa innahu yuqalu fihi innal farqa baina syari'atil islamiyyah ar-rafi'atil munazzalah min Allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bainal qawanin al-wad'iyyati al-wadi'ah allati ahdathaha al-bashar kal farqi baina Allah wa khalqih. Aturan-aturan syariat, aturan-aturan hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tentu perbandingannya juga sama seperti perbandingan antara Allah dengan makhluknya. Allah taala berfirman, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian cari? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Siapa yang jauh lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini bagi orang-orang yang yakin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam muqaddimah ini Syekh Abdul Muhsin menyebutkan beberapa faidah aqadiyah yang mungkin bisa menjadi catatan bagi kita untuk mengulang ilmu yang mungkin pernah kita pelajari sebelumnya. Beliau mengatakan di antara poin pertama tentang akidah ahli sunnah ini, beliau mengatakan manhaju ahli sunnati wal jama'ati fil aqidah ittiba'ul kitabi wa sunnah ala fahmis salafis salih. Poin yang pertama yang beliau sampaikan, bahwasanya manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah ittiba'ul kitabi wa sunnah, berittiba' kepada Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para salafus salih. Ini manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu hanya berittiba', hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para salafus salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini, Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti wali-wali yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit yang mengambil pelajaran. Dalam ayat lain Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka tidak akan ada rasa takut bagi dirinya dan dia juga tidak akan bersedih. Allah juga mengatakan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menderita. Dan Nabi SAW dalam suatu kesempatan pernah memberikan sebuah mau'izah, memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana wasiat itu membuat para sahabat hatinya bergetar, air matanya keluar, seakan-akan ini adalah nasihat dari orang yang akan pergi. Akhirnya para sahabat pada waktu itu meminta kepada Nabi SAW sebuah wasiat agung. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, di antara wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW dalam kesempatan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan juga selainnya,
Kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti akan melihat berbagai perselisihan yang sangat banyak. Akan banyak perbedaan. Lalu kata Nabi SAW, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha. Peganglah dengan kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya konsistenlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah dan bid'ah adalah kesesatan. Kemudian kita perhatikan sikap salah seorang sahabat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu melihat Hajar Aswad dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendekati Hajar Aswad, Umar mengatakan, "Annahu jaa ila al-Hajaril Aswad faqabbalah faqala." Nah, Umar datang ke Hajar Aswad kemudian menciumnya. Kemudian berkata, "Inni la a'lam." Sesungguhnya saya mengetahui, kata Umar, annaka hajarun, bahwasanya kamu hanyalah sebuah batu, la tadurru wa la tanfa', tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalaulah saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Artinya di sini Umar menunjukkan ittiba beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murni karena Nabi melakukannya, beliau mengikuti. Beliau yakin bahwa batu ini tidak memberikan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Namun karena beliau melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad, maka beliau lakukan. Dan itu adalah bentuk ittiba beliau kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mendatangkan hal-hal yang baru dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa innama kanat aqidatu ahli sunnati wal jama'ati mabniyatan 'ala al-kitabi was sunnah. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah itu dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Lianna ma yu'taqadu huwa min ilmil ghaib. Karena memang yang kita yakini ini merupakan dari ilmu ghaib. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah merasakan secara langsung. Wala yumkinu ma'rifatu dzalika illa bil wahyi kitaban wa sunnah. Dan tidak akan mungkin bagi kita untuk mengetahui hal ghaib tersebut kecuali informasinya bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Wa ma jaa fil kitabil azizi wa sabata fis sunnati fa innal aqlas salim yuwafiquhu wa la yu'ariduhu. Dan yang datang, yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih, maka akal yang sehat akan menerimanya dan tidak akan menolaknya. Jadi akal yang sehat akan menerimanya dan tidak menolaknya. Kemudian beliau menjelaskan, tadi beliau sebutkan bahwa makna ahli sunnah itu, akidah ahli sunnah itu berasal dari Al-Quran dan sunnah, di atas pemahaman para salaful ummah. Jadi kata beliau, wal mu'awwalu alaihi fi fahmin nusus, yang dijadikan pegangan, yang dijadikan patokan dalam memahami nas-nas,
Jadi memang kita katakan bahwa akidah kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Namun yang kita jadikan pegangan dan patokan dan panduan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah tersebut adalah ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi bukan pemahaman kita, bukan pemahaman orang-orang setelah para sahabat. Karena akan kita dapati orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, namun ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi patokan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah bagaimana pemahaman para sahabat terkait Al-Quran dan Sunnah. Wa ma jaa anhum minal fahmis saibi wa ilmin nafi'. Dan apa yang datang dari mereka, dari para sahabat, dari pemahaman yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Faqad fahimu ma'ani ma khutibu bihi min sifatillahi azza wa jalla. Mereka, para sahabat itu, telah memahami makna-makna dari nas-nas wahyu tersebut berkaitan dengan sifat-sifat Allah azza wa jalla misalnya. Kenapa? Kenapa mereka yang paling faham? Li'anna al-kitaba wa sunnah bilughatihim. Karena Al-Quran dan Sunnah itu turun dengan bahasa mereka. Ya. Ma'a tafwidihim ilmil kayfiyatiha ila Allah azza wa jalla. Dengan menyerahkan hakikat dari sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya mereka faham. Karena Al-Quran tersebut turun dengan bahasa mereka. Ya, Allah beristiwa di atas arsy misalnya. Allah memiliki tangan misalnya. Allah datang, Allah sayang, Allah rahmat dan yang selainnya. Mereka faham makna tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Adapun hakikat dari sifat tersebut, maka mereka serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Lianna dzalika minal ghaibi alladzi la ya'lamuhu illa hu subhanah. Karena itu merupakan perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna-makna dari sifat-sifat tersebut itu difahami oleh mereka. Adapun hakikatnya mereka tidak mengetahui dan menyerahkan hakikat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam perkataannya yang sangat masyhur ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang makna istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ya maklum, sudah diketahui maknanya. Ya, wal kaifu majhul. Adapun kaifiatnya seperti apa istiwa Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui. Ya, karena ketika kita ingin berbicara tentang sifat Allah, berarti kita harus tahu terlebih dahulu dengan zat Allah, sementara kita belum pernah melihatnya. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya wajib, was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya itu adalah kebid'ahan. Jadi ini poin yang ingin disampaikan oleh Syekh pada poin yang pertama ini, bahwa akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena Al-Quran dan Sunnah itu turun di zaman mereka, berbicara dengan bahasa mereka. Jadi apa yang mereka fahami terkait Al-Quran dan Sunnah, maka seperti itulah pemahaman kita terkait Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka adalah generasi yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Al-Imam Ibnu Hajar menukilkan perkataan yang sangat mahal, sangat berbekas dari Al-Imam Abi Al-Mudhaffar As-Sam'ani. Kata beliau, wa kana mimma amara bitablighihi at-tauhid. Di antara hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan adalah at-tauhid. Bal huwa aslu ma umira bihi. Bahkan itu adalah pokok hal yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan.
Falam yatruk syai'an min umurid dini usulahu wa qawaidahu wa syara'i'ahu illa ballaghahu. Tidak ada satupun dari pokok-pokok agama, kaidah-kaidahnya, begitu juga dengan hukum-hukumnya, kecuali pasti sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yad'u ila al-istidlal bima tamassaku bihi min al-jauhari wal 'ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengajak para sahabat untuk beristidlal, untuk berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan istilah-istilah para mutakallimin, ahli kalam seperti al-jauhar, al-'ard. Nabi tidak menggunakan metode-metode yang dipakai oleh para ahlu kalam. Fa'urifa bidzalika annahum dhahabu wa la yujadu anhu wa la an ahadin min ashabihi min dzalika harfun wahidun fama fawqahu. Dan tidak ada satu huruf pun, baik itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang berbicara menggunakan metode-metode ahli kalam dalam masalah akidah. Ya. Fa'urifa bidzalika annahum dhahabu khilafa madhhabihim wa salaku ghaira sabilihim. Berarti dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menempuh metode dan jalan yang tidak ditempuh oleh para ahli kalam dalam masalah akidah. Ya. Maka jalan mereka atau metode yang mereka pakai otomatis itu berseberangan dan tidak sesuai dengan metode yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata beliau, wa yulzimu min sulukihi al-'auru ila as-salafi bit-ta'ni wal-qadh. Kemudian juga ketika seorang memilih untuk mengambil metode tersebut dalam berakidah, berarti secara tidak langsung telah mencela para salaful ummah. Ya, secara tidak langsung telah mencela para salaful ummah. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan metode itu. Ya. Wa nisbatuhum ila qillatil ma'rifati washtibahit turuq. Kemudian menganggap bahwasanya mereka para salafus salih itu sedikit ilmunya dan metode mereka dalam asal akidah itu tidak jelas. Falhadharu minal ishtighali bi kalamihim wal ikthar bi maqalatihim. Maka kata beliau, berhati-hatilah, waspadalah dari menyibukkan diri dengan ucapan-ucapan mereka dan perkataan-perkataan mereka. Jadi ini poin pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh, faidah pertama. Kemudian yang kedua yang beliau ingin sebutkan, wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah fil aqidati baina firaqid dhalal. Kata beliau, ahli sunnah itu bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan dalam masalah akidah di antara kelompok-kelompok lainnya. Ya, umat Nabi Muhammad SAW ini wasatun bainal umam, bersikap pertengahan di antara umat-umat yang lain, di antara agama-agama yang lain. Fa innal yahuda wan nasara mutadadduna. Ya, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu kan mereka istilahnya bertolak belakang dalam bersikap. Fal yahudu jafau fil anbiya. Orang-orang Yahudi itu kasar dan bersikap keras kepada para nabi. Itu karakter mereka. Hatta qatalu minhum. Bahkan ada sebahagian dari para nabi itu yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Berseberangan dengan sikap mereka, sikap orang-orang Nasrani. Wan nasara ghalau fi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang Nasrani berlebihan, bersikap ghulu terhadap Isa ibnu Maryam alaihi salam. Faja'aluhu ilahan ma'allah. Yang mana mereka menjadikan Isa itu sesembahan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam mengambil jalur pertengahan. Ya, mereka mengagungkan para rasul, memuliakan para rasul, mengikuti mereka, mematuhi mereka, mengakui keberadaan mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak meninggikan mereka melebihi posisi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini sikap umat Nabi Muhammad SAW. Maka begitu juga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kama anna hadhil ummah wasatun bainal umam, fa inna ahlas sunnati wal jamaati wasatun baina firaqi hadhil ummah. Sebagaimana umat ini bersikap pertengahan di antara umat-umat yang lain, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah juga bersikap pertengahan dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Sebutkan, dinukilkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan, "Fahum wasatun fi babis sifatillahi ta'ala." Ahlus Sunnah itu bersikap pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baina ahli at-ta'tili al-jahmiyah wa ahli at-tamtsili al-musyabbihah. Di antara ahli at-ta'til, itu kelompok yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan kelompok ahli at-tamtsil al-musyabbihah, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya. Ahlus Sunnah menetapkan sifat namun tidak menyamakan. Sementara Ahlut Ta'til menafikan sifat karena takut menyamakan. Sementara Ahlut Tamtsili al-Musyabbihah, mereka menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Wa hum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabriyati wal qadariyati wa ghairihim. Ahlus Sunnah itu juga bersikap pertengahan dalam bab perbuatan Allah antara orang-orang Jabariyah dengan orang-orang Qadariyah. Dalam masalah takdir, Ahlus Sunnah mengakui bahwasanya perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hamba juga memiliki pilihan dan keinginan dalam setiap tindakan yang ia ambil. Itu keyakinan ahli sunnah. Wa fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim. Adapun dalam bab ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah berada di antara orang-orang Murji'ah dan orang-orang Wa'idiyah. Itu orang-orang Khawarij. Yang mana bagi orang-orang Murji'ah ini, dosa sebesar apapun tidak akan mempengaruhi keimanan. Dosa sebesar apapun tidak akan mempengaruhi keimanan. Selama keimanan masih ada, maka dosa sebesar apapun tidak akan mengurangi keimanan. Sementara orang-orang Wa'idiyah meyakini bahwa dosa besar itu menyebabkan seseorang menjadi keluar dari agama Allah. Sementara ahli sunnah meyakini bahwa dosa tersebut mempengaruhi dan menyebabkan keimanan berkurang, namun tidak menghilangkan pokok keimanan yang ada pada seorang hamba. Artinya dia masih seorang mukmin dengan pokok keimanannya, namun dia fasik karena dosa-dosa yang ia lakukan. Wa fi babi asma'il imani wad din bainal haruriyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Adapun dalam masalah keimanan, Ahlus Sunnah berada di antara orang-orang Mu'tazilah al-Haruriyah dan di antara orang-orang Murji'ah Jahmiyah. Ini adalah masalah keimanan. Karena bagi orang-orang Khawarij al-Haruriyah, seperti yang tadi kita katakan, orang yang berdosa besar itu sudah, nama keimanan sudah tidak ada lagi pada dirinya. Sudah hilang. Sementara bagi orang-orang Murji'ah, selama dia masih mengaku sebagai orang beriman, maka sebesar apapun dosanya, maka itu tidak akan mengeluarkannya dari status keimanan yang sempurna. Wa fi ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam bainar Rafidhati wal Khawarij. Adapun dalam masalah para sahabat, Ahlus Sunnah itu berada di antara orang-orang Rawafid dan orang-orang Khawarij. Orang-orang Rawafid itu membenci para sahabat dan hanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saja dan keturunannya. Sementara orang-orang Khawarij menganggap bahwa semua sahabat ini sudah keluar dari agama Allah. Mereka kafirkan semuanya. Nah, jadi ini pokok kedua atau poin kedua yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah itu bersikap pertengahan di antara kelompok-kelompok yang lain. Jadi dia tidak berat ke kanan, tidak juga berat ke kiri. Artinya mengambil jalur tengah.
Ya, sebagaimana umat Islam ini juga bersikap pertengahan dibandingkan umat-umat yang lain. Kemudian poin yang ketiga yang beliau sampaikan, aqidatu ahlus sunnati wal jamaati mutabiqatun lil fitrah. Akidah ahli sunnah ini ya, bersesuaian dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang memberikan pengaruh. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak tersebut dari fitrah yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi seorang Yahudi, membuat dirinya menjadi seorang Nasrani, atau membuat dirinya menjadi seorang Majusi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Dan aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Sesuai dengan fitrah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathumus syayatin, kemudian mereka didatangi oleh syaitan. Fajtalathum an dinihim, kemudian mulailah syaitan memalingkan mereka, menyesatkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, syaitan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Kemudian memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu hal yang tidak aku turunkan kepadanya kekuasaan sedikit pun. Jadi dua hadis ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama fitrah. Ya, agama Islam ini adalah agama fitrah. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah itu bersesuaian dengan fitrah manusia. Contohnya apa? Contohnya tentu hadis Muawiyah bin Hakam yang sangat masyhur. Ya, di mana Muawiyah bin Hakam berkata kepada Nabi SAW tentang seorang budak perempuan miliknya. Kata Muawiyah bin Hakam kepada Nabi SAW, "Afala u'tiquha?" Ya, apakah aku tidak memerdekakannya ya Rasulullah? Qala i'tini biha, datangkan ia kepadaku, kata Nabi SAW. Kemudian datanglah, dibawalah jariyah tersebut, budak perempuan tersebut. Lalu ditanya oleh Nabi SAW beberapa poin. Faqala laha aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Ya Allah tinggi di langit. Jawaban ini muncul dari orang yang belum tahu Islam sebelumnya. Berarti yang ia menjawab Allah berada tinggi di atas langit itu berdasarkan fitrahnya, yang belum tercampur dengan syubhat-syubhat. Dia menjawab dengan fitrahnya yang ada. Fitrahnya yang lurus mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Qala wa man ana, kemudian kata Nabi, siapa saya? Kemudian jariyah tersebut mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lalu kata Nabi SAW kepada Muawiyah, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Ya. Fahadhil jariyatu bi fitratiha ajabat bi anna Allah fis sama'. Budak perempuan ini dengan fitrahnya, dia belum pernah mendengar Al-Quran sebelumnya. Ya. Dia menjawab dengan fitrahnya bahwasanya Allah tinggi di atas langit. Kemudian disebutkan di sini, waqad jaa'a an ba'dil mutakallimin wa ghairihim ibaratun tadullu ala anna as-salamata wan najata innama hiya fi aqidatil ajaiz al-mutabiqati lil fitrah. Kemudian disebutkan beberapa perkataan dari para ahli kalam yang mana mereka menyesal sebelumnya menyibukkan diri membahas masalah akidah ini dengan menggunakan metode ilmu kalam. Disebutkan beberapa ibarat dan perkataan dari mereka yang menunjukkan bahwasanya keselamatan, keberhasilan itu ada pada akidah-akidah orang-orang awam yang sesuai dengan fitrah. Ya, disebutkan oleh oleh pensyarah dari akidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izz
perkataan Abil Ma'ali Al-Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini, ketika beliau mencela ilmu kalam ini. Padahal sebelumnya beliau telah menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Tapi di ujung hayatnya beliau menyesali kenapa beliau menyibukkan diri dengan ilmu ini dahulu. Kata beliau, "Wa ana dza'amutu ala aqidati ummi." Dan inilah aku meninggal di atas akidah ibuku. Ibunya orang awam. Artinya setelah perjalanan panjang membahas masalah akidah dengan metode ilmu kalam, di penghujung ayatnya dia mengatakan, "Wa ana dza." Inilah aku. Amutu ala aqidati ummi. Aku wafat di atas akidah ibuku. Ya. Kemudian juga ada Al-Imam Ar-Razi. Kata beliau, "Wa kana ma'a tabahhurihi fil usul." Meskipun beliau itu adalah orang yang dalam ilmunya dalam masalah-masalah akidah, versi ilmu kalam, beliau mengatakan, "Man iltazama dinal ajaiz fahuwa faiz." Siapa yang berpegang teguh dengan akidah orang-orang awam, maksudnya orang-orang yang masih sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia, fahuwal faiz, maka dialah yang beruntung. Beliau ingin menegaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian datang seorang laki-laki, disebutkan ya, seorang laki-laki datang kepada Umar ibn Aziz. Ya. Fasa'alahu an syai'in minal hawa. Laki-laki tersebut bertanya kepada Umar ibn Aziz tentang sesuatu hal, tentang syubhat ya. Lalu kata Umar ibn Aziz, "Ilzam dinas sabi." Udah ikuti saja agama anak-anak yang masih sesuai dengan fitrah. Pertanyaan yang diajukan pertanyaan berkaitan dengan ilmu kalam. Maka dinasihatkan oleh Umar ibn Aziz, "Ilzam dinas sabi fil kuttabi wal a'rabi." Sudah, pegang saja agama anak-anak. Maksudnya agama anak-anak yang masih berada di atas fitrah, wal a'rabi, dan orang-orang Arab Badui. Di mana agama mereka, fitrah mereka masih bersih, tidak tercampur dengan syubhat-syubhat. Maka di situ akan ada kebenaran. Dalam artian akidah Ahlus Sunnah ini bersesuaian dengan fitrah manusia. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya disampaikan oleh Syekh dalam masalah ini, bahwasanya al-kalam fi sifati far'un 'anil kalami fi zat. Wal qawlu fi ba'di sifati kal qawli fi ba'dil akhar. Saat kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu merupakan cabang dari pembicaraan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, berarti itu sama seperti kita berbicara tentang zat Allah Tabaraka wa taala. Kita tidak mengetahui hakikat zat Allah, begitu juga kita tidak mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini, kaum muslimin, Bapak, tidak akan pernah bisa membayangkan sesuatu hal yang belum pernah dia lihat. Itu manusia. Sehingga ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifatnya, maka kita tidak akan pernah bisa membayangkan hakikatnya. Dan yang harus kita yakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa taala. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan hakikat sifat itu seperti apa. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apapun yang Ia kehendaki. Jadi ketika kita berbicara tentang sifat Allah, berarti sama saja itu bahagian dari berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wal qawlu fi ba'di sifati kal qawli fil ba'dil akhar. Kemudian ketika kita berbicara tentang sebahagian sifat, sama seperti kita berbicara tentang sifat-sifat yang lain. Karena ada sebahagian kelompok Islam yang menyatakan bahwa mereka hanya menetapkan sebahagian sifat, kemudian menafikan sifat-sifat yang lain dengan alasan tidak masuk akal atau bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam tashbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi saat kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan porsi yang sama. Tidak bisa kita bedakan bahwa ini kita tetapkan sifat yang, beberapa sifat kita tetapkan, kemudian beberapa sifat yang lain tidak kita tetapkan atau kita nafikan. Tidak bisa. Jadi sebagaimana kita menetapkan sebahagian sifat, maka seperti itu juga kita seharusnya
menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian poin yang kelima, as-salafu laisu muawwilatan wala mufawwidatan. Ya, para salaf itu tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mentafwid. Mentakwil berarti memalingkan makna dari hakikatnya, dari makna yang sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun mentafwid yang dimaksudkan oleh ahlul kalam adalah mentafwid makna tersebut. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, mereka mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Berarti sama saja kita mengatakan bahwa Allah menyampaikan suatu perkataan ya dalam Al-Quran dengan suatu kata yang tidak dipahami. Itu tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin seperti itu. Jadi para salaful ummah ini dari kalangan para sahabat, begitu juga dengan kalangan para tabi'in, yuthbituna lillahi ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat. Salaful ummah ini menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang ia tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat. Ala wajhin yaliku bikamalihi wa jalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Fala yushabbihun wa la yu'attilun. Tidak mentashbih, tidak menyerupakan Allah dan juga tidak menafikan sifat. Wala yukayyifun, dan tidak juga membagaimanakan. Ya, bi khilafi tariqati al-khalaf. Berbeda dengan para khalaf, orang-orang yang datang belakangan. Di antara mereka ada yang menafikan sifat atau mentashbih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau mentakwil, memalingkan makna dari ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mentafwid makna dalam artian mengatakan hanya Allah yang mengetahui makna dari sifat tersebut. Nah, adapun para salaf, mereka tidak mentafwid makna, mereka hanya mentafwid kaifiyah. Dalam artian para salaf mengetahui makna dari nama-nama dan sifat tersebut, adapun hakikatnya itu mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yufawwiduna fil ma'na wa innama yufawwiduna fil kaifiyah. Ya. Para salaf terdahulu itu tidak menyerahkan makna kepada Allah. Mereka hanya mentafwid kaifiyah atau hakikat dari nama dan sifat tersebut. Wa man za'ama anna tariqatas salafi minas sahabati wa man tabi'ahum tafwidun fi ma'anis sifat, dan siapa yang menganggap bahwasanya metode para salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka itu adalah mentafwid makna sifat, ya, faqad waqa'a fi mahadir thalathah. Secara otomatis mereka telah terjatuh ke dalam tiga ketergelinciran. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya para salaf itu mentafwid makna. Mereka hanya mentafwid kaifiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik tadi, al-istiwa'u ma'lum, maknanya kita tahu. Wal kaifu majhul, adapun hakikatnya kita tidak tahu. Jadi para salaf itu mentafwid kaifiyah. Hakikatnya yang ditafwid, bukan makna dari kata tersebut. Kalau seandainya seseorang meyakini bahwasanya para salaf mentafwid makna, berarti secara otomatis ya, dia terjatuh ke dalam tiga ketergelinciran. Yang pertama, jahluhu bimadhhabis salaf. Berarti dia tidak tahu mazhabus salaf seperti apa dalam masalah asma dan sifat. Kemudian yang kedua, tajhiluhu lahum. Ya, fadzalika binisbatihim ilal jahli. Yaitu yang kedua, mereka tergelincir karena menganggap bahwa para salaf tidak faham dengan makna-makna beberapa kata di dalam Al-Quran. Ya. Wa annahum la yafhamuna ma'ani ma khutibu bihi. Menuduh para salaf tersebut tidak faham dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Idh tariqatuhum ala za'mihim fi sifati annahum yaqulun Allahu a'lamu bimuradihi. Karena
bagi orang yang meyakini bahwasanya para salaf itu mentafwid makna, berarti dia meyakini bahwa para salaf misalnya ketika ditanya tentang makna istiwa apa, makna tangan Allah apa, makna kasih sayang Allah apa, makna kemurkaan Allah apa, maka jawaban para salaf kalau dimaknai bahwasanya mereka mentafwid makna, Allahu a'lam bimuradihi biha. Allah yang tahu maksudnya. Berarti secara tidak langsung menuduh bahwa para salaf itu tidak paham dengan firman Allah. Ya, ini ketergelinciran kedua kalau menganggap bahwasanya para salaf itu mentafwid makna. Kemudian ketergelinciran yang ketiga, al-kadzibu alaihim, ya, berbohong atas nama mereka. Karena mereka tidak mentafwid makna. Mereka hanya mentafwid kaifiyah. Ya, cukuplah bagi kita perkataan Imam Malik tadi itu sebenarnya sudah menjelaskan secara gamblang tentang metode para salaf dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-istiwa'u ma'lum. Sudah kita faham maknanya apa. Wal kaifu majhul. Namun caranya bagaimana, bentuknya seperti apa, ya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya. Wal imanu bihi wajib, dan kita wajib beriman dengan itu. Wasu'alu anhu bid'ah. Namun bertanya tentang hal itu masuk dalam kategori bid'ah. Kemudian poin yang keenam yang beliau sampaikan, kullun minal musyabbihati wal mu'attilah jama'u baina at-tamthil wa at-ta'til. Nah, setiap orang yang terjatuh ke dalam tashbih, begitu juga dengan ta'til, mereka secara tidak langsung telah mentashbih dan mentaktil. Ya. Apa maksudnya? Jadi begini. Orang-orang Mu'attilah ini, mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa taala. Syubhat mereka apa? Syubhat mereka bahwa menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu secara otomatis kita mentashbih. Itu syubhat orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat Allah. Jadi kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah, secara otomatis kita telah mentashbih. Kenapa? Karena tidak tergambar dalam pikiran mereka ketika menggambarkan sifat-sifat Allah itu, kecuali pasti sesuai dengan sifat-sifat yang mereka lihat. Ya, jadi dalam pikiran mereka, kalau kita menetapkan sifat Allah, maka yang tergambar pasti yang terlihat, sesuai dengan yang terlihat. Ketika misalnya menetapkan Allah memiliki tangan, maka yang tergambar seperti tangan manusia misalnya. Ketika menetapkan wajah bagi Allah, berarti yang tergambar adalah wajah manusia. Jadi mereka berpikir seperti itu. Sehingga karena khawatir mentashbih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, akhirnya mereka lari, ya, mengambil metode yang lain, yaitu dengan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang-orang Mu'attilah ini, orang-orang yang menafikan sifat Allah ini, awalnya mereka mentashbih terlebih dahulu. Setelah didapati ketika mentashbih ini menyebabkan ia menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka tinggalkan tashbih, mengambil jalur lain yang berseberangan, yaitu mentaktil atau menafikan sifat Allah. Makanya orang-orang yang mentaktil ini jatuh ke dalam tashbih, sekaligus juga jatuh ke dalam taktil. Ya, karena mereka tidak mentaktil kecuali karena sudah mentashbih sebelumnya. Mereka tidak menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka sudah menyerupakan Allah Tabaraka wa taala dengan makhluk sebelumnya. Makanya dikatakan oleh Syekh, orang Mu'attilah ini musyabihah juga. Ya, orang-orang yang menafikan sifat Allah ini, dia sebenarnya juga masuk dalam kategori menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun orang-orang Mu'attilah, adapun orang-orang musyabihah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun menjadikan sifat itu sesuai dan sama dengan makhluknya. Ya. Maka
mereka dianggap telah mentaktil. Dari sisi mana? Mentaktil dari sisi tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah. Jadi sisi mereka dianggap telah menafikan sifat Allah, yaitu mereka tidak menetapkan sifat Allah itu yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak mereka apa? Menafikan sifat Allah. Jadi mereka menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dan menafikan sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Makanya orang musyabbiha ini dikatakan juga terjatuh ke dalam ta'til. Itu maksud dari perkataan Syekh, bahwasanya orang-orang musyabbiha ini, orang-orang mu'attilah ini jatuh ke dalam tasybih, dan orang-orang musyabbiha jatuh ke dalam ta'til, yaitu menafikan sifat Allah. Kemudian poin ketujuh yang beliau sampaikan, mutakallimun yadhummuna ilmal kalam wa yudhhiruna al-hayrata wan nadam. Para ahli kalam itu mencela ilmu kalam. Setelah mereka menyibukkan diri dengan ilmu kalam tersebut, di ujung-ujungnya mereka mendapati bahwa ini ilmu yang tidak memberikan manfaat, ilmu yang tidak memberikan apa? Faidah, berkaitan dengan masalah ilahiyat, ya, berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa taala, sifat nama-nama dan sifat-sifatnya.